Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatu Sadia dari FM22E, ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Strategi Komunikasi Medical Representative PT Sanbe Pharma dalam upaya menjaga loyalitas konsumen. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah marketing komunikasi yang diampu oleh Ibu Apoteker Lina Aliani M.Pharm. Abstrak, PT Sanbe Pharma merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia dengan banyak konsumen. Medical representative dari PT Sanbe Pharma menerapkan beragam strategi komunikasi dalam upaya menjaga loyalitas klien terhadap PT Sanbe Pharma. Dari penelitian ini dapat dilakukan analisa mengenai bagaimana keefektifan dari komunikasi antar pribadi oleh medical representative terhadap klien dalam mempengaruhi loyalitas serta komunikasi penjualan dari perusahaan farmasi. Perkembangan industri farmasi di dunia dinilai berkembang cukup pesat, mengingat kebutuhan serta tingkat kesehatan di seluruh bagian dunia. Di Indonesia sendiri, industri farmasi terus-menerus berkembang dan meningkat. Indonesia adalah PT Sanbe Pharma. Dalam melakukan penyebarluasan serta penjualan produk, sebuah industri farmasi melakukan berbagai cara. Salah satu cara penyebarluasannya yaitu dengan menginformasikan produk dari penjualan melalui medical representative. Medical representative merupakan suatu bidang pekerjaan di bagian farmasi di mana seorang medical representative melakukan kegiatan mempresentasikan serta mengenalkan produk kepada calon klien atau target. Tujuan dari kegiatan mempresentasikan produk tersebut adalah untuk menarik calon klien agar memiliki rasa ketertarikan untuk bekerja sama dalam kegiatan penjualan produk obat-obat tersebut. Untuk meyakinkan calon klien tersebut, maka dilakukan komunikasi medical representative dengan calon klien. Komunikasi interpersonal terkait dengan komunikasi antar orang biasanya secara pribadi, yaitu seperti tatap muka dalam situasi pribadi. Dalam prakteknya, medical representative terus-menerus melakukan persuasi terhadap calon kliennya. Kegiatan persuasi inilah yang disebut dengan komunikasi interpersonal. Strategi komunikasi sendiri memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan. Hal ini berpengaruh terhadap bagaimana suatu pesan dapat diterima dan diproses oleh komunikan. Jika pesan tersampaikan dengan baik, maka makna serta isi dari pesan tersebut dapat diterima oleh komunikannya. Oleh sebab itu, pemilihan serta penyusunan strategi komunikasi yang baik menjadi suatu keharusan. Komunikasi pemasaran menjadi salah satu media penjualan bagi suatu perusahaan farmasi. Kegiatan komunikasi pemasaran yang baik dapat berdampak baik pula bagi perusahaan, terutama dalam pembentukan brand owners, karena hingga meningkatkan penjualan. Walaupun penjualan telah tercapai, namun penting bagi perusahaan untuk menjaga loyalitas klien terhadap penjualan tersebut. Karena hal itu nantinya pun akan berdampak pada perusahaan farmasi. Loyalitas penting agar kerjasama serta penjualan dapat terus terjadi dan memberikan keuntungan terhadap perusahaan itu sendiri. Metode penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positive thinking karena di dalam fenomena yang diteliti oleh peneliti, upaya, strategi, serta tujuan masing-masing informan berbeda, sehingga hasil yang didapatkannya pun beragam. Penelitian ingin menggali sudut pandang masing-masing informan mengenai bagaimana strategi komunikasi interpersonal dari masing-masing informan dalam menjalani serta menjaga hubungan dengan loyalitas klien. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara mendalam terhadap informan merupakan medical representative dari PT Sanbe Pharma.
sehingga peneliti memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi pada proses berlangsungnya upaya peningkatan penjualan tersebut. Dengan teknik pengumpulan data tersebut, maka peneliti akan mendapatkan data primer. Objek dari penelitian atau yang disebut informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan lamanya pengalaman serta banyaknya area yang dicakup oleh tiap-tiap medical representative yang berdasarkan informan yang memiliki cukup waktu atau kesempatan untuk memberikan informasi yang lengkap kepada peneliti mengenai subjek dari penelitian ini. Adapun teori-teori pendukung dari penelitian ini yang pertama yaitu mengenai komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara satu orang komunikator dengan suatu komunikan. Komunikasi ini bersifat langsung agar dapat terjadinya pertukaran pesan antara komunikator terhadap komunikan. Pesan yang disampaikan dapat bersifat pribadi atau personal sehingga partisipan dari komunikasi ini paling tidak yaitu 2 orang. Selain agar penyampaian pesan dapat diterima secara efektif, komunikasi antar pribadi pesannya dapat bersifat personal, ini pun lebih terjaga kerahasiaannya, dipastikan oleh komunikan yang dituju. Yang kedua yaitu ada loyalitas. Loyalitas merupakan suatu komitmen mendalam untuk membeli ulang atau mengulang pola preferensi produk atau layanan di masa yang akan datang, yang menyebabkan pembelian berulang merek yang sama atau satu set merek yang sama, walaupun ada keterlibatan faktor situasional dan upaya-upaya pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku berpindah merek. Yang ketiga yaitu pengertian dari medical representative. Medical representative merupakan orang yang terjun langsung ke lapangan untuk memberikan informasi kepada customer seperti dokter tentang obat-obatan baru, mengingatkan customer kembali pada produk-produk yang sudah ada dan meyakinkan customer untuk menggunakan obat yang dihasilkan oleh perusahaan, terutama obat etikal yang penggunaannya harus melalui resep dokter. Hasil dan pembahasan penelitian ini membahas tentang bagaimana medical representative melakukan komunikasi interpersonal dalam menjaga loyalitas klien. Medical representative bertugas mencari pasar bagi produk mereka, yang dalam hal ini merupakan obat-obatan dan berupaya untuk menjalin serta menjaga kerjasama dengan pasar yang berhasil diraih. Yang biasanya menjadi pasar yaitu seperti dokter, rumah sakit besar, apotek, serta klinik. Medical representative disebut sebagai salah satu alat utama penjualan dari perusahaan farmasi. Medical representative ini berperan sebagai pembuka jalan bagi para sales perusahaan tersebut untuk masuk dan menjual barang kepada rumah sakit serta apotek tujuan. Jika kerjasama berhasil terjalin, maka dokter, rumah sakit, serta apotek yang dalam penelitian ini merupakan klien akan menggunakan atau meresepkan obat-obatan dari perusahaan PT Sanbe Pharma kepada pasien sesuai dengan indikasi atau kebutuhan dari konsumen. Tugas medical representative juga meliputi bagaimana mereka menjaga hubungan kerjasama serta loyalitas yang telah terjalin. Para medical representative harus mencari cara agar klien yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan mereka tetap mau dan terus menjalin kerjasama dengan PT Sanbe Pharma. Tak jarang para medical representative menjadi akrab dan dipercaya oleh para klien untuk menjalin kerjasama lain karena strategi komunikasi interpersonalnya.
Kesimpulan dari jurnal ini yaitu strategi komunikasi antar pribadi yang digunakan oleh para medical representative dari PT Sanbe Pharma bergantung terhadap bagaimana mengimplementasikan strategi-strategi tersebut sebagai tangan panjang dari perusahaan terhadap bagaimana klien tetap harus bekerja sama serta memiliki loyalitas dengan perusahaan. Medical representative haruslah menguasai strategi komunikasi tersebut. Hal ini mendasar pada bagaimana medical representative memulai serta membangun sebuah hubungan baru dengan para klien hingga nantinya berdampak pada loyalitas klien. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi komunikasi antara pribadi yang dilakukan oleh medical representative PT Sanbe Pharma dimulai dari pendekatan terhadap klien